Dari rumor yang sempat dianggap angin lalu, hingga akhirnya benar-benar mendarat di Bandung, Persib resmi menghadirkan kejutan besar di bursa transfer musim dingin. Pemain pertama yang direkrut Maung Bandung kali ini langsung menggemparkan jagat sepak bola nasional. Bukan hanya karena namanya, tetapi juga karena level pengalaman dan rekam jejak yang dibawanya. Sosok itu adalah Layvin Kurzawa. Bek kiri dengan CV mentereng, pernah menjadi bagian dari skuad Paris Saint-Germain, bermain di Liga Champions, dan bergaul di ruang ganti bersama para bintang dunia. Kehadirannya sontak mengubah atmosfer. Persib tidak sekedar mendatangkan pemain asing, tetapi membawa sosok dengan pengalaman elit Eropa, mental juara, serta jam terbang di level tertinggi. Menariknya, kabar kedatangannya bahkan ikut bergema hingga Prancis. Sambutan luar biasa dari Bobotoh, mulai dari bandara, media sosial, hingga suasana latihan menjadi perbincangan. Apalagi ketika muncul cerita bahwa Kurzawa datang dengan titipan pesan dari Kylian Mbappe, sahabat sekaligus rekan setimnya di PSG. Sebuah simbol bahwa langkah Persib kali ini bukan langkah biasa. So, inilah berbagai cerita positif dari kedatangan Layvin Kurzawa. Masih ingat kan kalian, bagaimana di awal kemunculan rumor ini, banyak yang hanya menganggapnya sebagai kabar pengisi lini masa. Nama Layvin Kurzawa disebut-sebut akan merapat ke Persib. Namun respons publik saat itu lebih didominasi rasa tidak percaya. Level pemain yang pernah merumput di Liga Champions, berseragam PSG, dan bergaul dengan deretan bintang dunia, dianggap terlalu jauh dari realitas sepak bola Indonesia. Namun seiring berjalannya waktu, satu demi satu potongan informasi mulai tersusun rapi, hingga akhirnya semuanya bermuara pada satu kepastian, Kurzawa benar-benar tiba di Bandung. Sejak beberapa hari sebelum kedatangannya, media Prancis sudah lebih dulu mengendus pergerakan ini. Foot Mercato menjadi salah satu yang paling awal mengabarkan bahwa Persib tengah melakukan manuver besar dengan mendekati bek kiri berpengalaman tersebut. Nama Persib pun ikut mencuat di pemberitaan Eropa. Sebuah hal yang jarang terjadi, apalagi pada jendela transfer musim dingin. Dalam laporan yang beredar, disebutkan bahwa Kurzawa akan menjadi pemain asing ke-11 Persib. Diproyeksikan sebagai pengganti William Marcilio yang lebih dulu dilepas sebelum putaran pertama BRI Super League 2025-2026 rampung. Keputusan ini memperlihatkan bahwa manajemen Persib tidak sekedar menambal skuad, melainkan benar-benar ingin meningkatkan kualitas dengan menghadirkan sosok yang memiliki jam terbang tinggi. Foot Mercato juga mengungkap bahwa Kurzawa telah mencapai kesepakatan kontrak berdurasi setengah musim. Sebuah kesepakatan jangka pendek, namun syarat makna. Mantan pemain timnas Prancis itu datang dengan status bebas transfer, membawa segudang pengalaman dari kompetisi elit Eropa, sekaligus ambisi untuk kembali menemukan ritme terbaiknya di lingkungan yang sama sekali baru. Rekam jejaknya memang panjang. Selain PSG, Kurzawa pernah menjadi bagian dari AS Monaco, klub yang ikut membentuknya sejak muda. Ia juga sempat merasakan kerasnya atmosfer Premier League bersama Fulham, hingga berpetualang ke Portugal membela Boavista. Di setiap klub, ia mengumpulkan cerita, pelajaran, serta mentalitas bertanding yang ditempa di level tertinggi. Terakhir, Kurzawa memperkuat tim Portugal Boavista pada paruh awal 2025. Meski menit bermainnya terbatas, hanya 4 penampilan, dengan total 170 menit. Pengalaman tersebut tetap menambah warna dalam perjalanan karirnya. Sejak Juli 2025, ia berstatus tanpa klub. Selama kurang lebih 7 bulan, ia menjalani masa latihan mandiri, menjaga kebugaran, menunggu kesempatan yang tepat untuk kembali ke panggung kompetitif. Dan kesempatan itu akhirnya datang dari Bandung. Sinyal kepastian semakin kuat ketika manajer Persib Umuh Muhtar angkat bicara. Dengan lugas ia mengkonfirmasi bahwa Kurzawa akan bergabung, sekaligus memastikan Federico Barba tetap bertahan. Pernyataan tersebut langsung menyebar luas, menjadi bahan perbincangan di kalangan bobotoh dan media nasional.
lama setelah itu, media sosial dipenuhi foto-foto yang memperlihatkan sosok Levin Kurzawa di Bandara Soekarno-Hatta. Jaket coklat, celana hitam, raut wajah tenang, namun sorot mata yang menyiratkan antusiasme. Ia terlihat melangkah keluar dari terminal kedatangan, disambut beberapa penggemar yang langsung mengenalinya. Bahkan petugas keamanan pun ikut mengabadikan momen bersama, sebuah pemandangan yang menggambarkan betapa besar makna nama ini. Foto-foto yang beredar menunjukkan Kurzawa berada di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Perjalanan dilanjutkan menuju Bandung. Di kota inilah, Kurzawa dijadwalkan menjalani tes medis sebelum meresmikan kontraknya. Namun sebelum semua proses administratif rampung, ia sudah lebih dulu menyambangi tempat latihan Persib, menyaksikan calon rekan-rekannya berlatih, merasakan atmosfer tim, serta mulai membangun koneksi awal dengan lingkungan barunya. Namun dilansir dari berbagai sumber, kontraknya akan berlaku hingga akhir musim 2025-2026 aja nih. Kehadirannya diyakini menambah kedalaman skuad sekaligus memperkokoh lini belakang Pangeran Biru. Pelatih Boyan Hodak memiliki banyak opsi. Kurzawa dapat ditempatkan di bek kiri, posisi alaminya. Namun fleksibilitasnya juga memungkinkan bermain sebagai bek tengah maupun bek kanan, tergantung kebutuhan taktik. Bayangkan, komposisi lini belakang Persib dengan kehadiran Patricio Matricardi, Frans Putras, Federico Barba, dan kini Levin Kurzawa. Sebuah barisan pertahanan yang syarat pengalaman internasional, kuat secara fisik, matang dalam membaca permainan, serta terbiasa menghadapi tekanan tinggi. Kombinasi ini memberikan harapan besar bagi Persib untuk tampil solid di Super League maupun di panggung AFC Champions League 2. Untuk kompetisi Asia, regulasi pemain asing memberikan ruang lebih luas. Persib dapat menurunkan komposisi terbaiknya tanpa banyak batasan, termasuk memaksimalkan peran Kurzawa. Sementara di posisi domestik, manajemen harus cermat mengatur rotasi, karena hanya 7 pemain asing yang diperbolehkan tampil di lapangan. Disinilah strategi Boyan Hodak akan diuji, meramu keseimbangan antara kualitas, kebugaran, dan kebutuhan taktik. Kedatangan Kurzawa ke Bandung akan lebih dulu menjalani tes medis sebelum melakukan tanda tangan kontrak. Tapi ia diketahui sudah mulai menjelajahi tempat-tempat latihan di Persib, termasuk melihat rekan-rekan barunya berlatih. Sorotan media Prancis terhadap keberadaan Kurzawa di Bandung menambah warna cerita. Nama Persib kembali disebut di luar negeri, bukan sekedar sebagai klub Asia, melainkan sebagai tujuan karir bagi pemain yang pernah merasakan atmosfer Pardi Pangs dan laga-laga besar di Liga Champions. Kedekatan Kurzawa dengan figur-figur besar seperti Kylian Mbappe dan Neymar turut menjadi bahan perbincangan. Mereka pernah berbagi ruang ganti di PSG, berlatih bersama, bertanding di kompetisi tertinggi, dan merasakan tekanan sebagai bagian dari klub raksasa. Relasi profesional itu membentuk ikatan, ditambah lagi interaksi di media sosial yang menunjukkan koneksi tetap terjaga. Seperti yang bisa dilihat di akun Kurzawa, masih saling follow dengan Mbappe maupun Neymar. Nama Mbappe sendiri memiliki cerita tersendiri dengan Indonesia. Dalam sebuah kuis santai, bersama rekan-rekannya di Real Madrid, ia dengan cepat menyebut Indonesia sebagai negara dengan basis pendukung terbesar. Sebuah jawaban spontan yang memperlihatkan betapa besar daya tarik sepak bola tanah air di mata pemain kelas dunia. Dari sini, imajinasi pun melayang. Indonesia dengan euforia sepak bolanya, stadion-stadion yang selalu penuh, dukungan fanatik, serta gairah yang terus meningkat, bukan hal berlebihan jika suatu hari klub sekelas Real Madrid melirik Asia Tenggara sebagai destinasi tur pramusim. Indonesia, dengan antusiasme yang tak pernah surut, tentu menjadi salah satu kandidat kuat. Laga melawan Indonesia All-Star atau ASEAN All-Star akan menjadi magnet luar biasa. Tiket diyakini habis dalam hitungan jam.